Jadi ini saya ringkas begini. Beragama itu makna din. Din itu adalah kehidupan. Ad-din, kehidupan yang memiliki sistem, terbimbing, terarah. Hidup ini mengetahui tujuan, maka tujuannya adalah Tuhan. Maka mengenali Tuhannya yang punya nama Allah. Sehingga agama bukan masalah nenek moyang. Kehidupan itu bukan masalah budaya. Saat keberadaan yang menang hak dan sah, keberadaannya Nabi Muhammad enggak ada mursyid, imam mubin, imam zaman, maka sesungguhnya agama hanya berhenti pada budaya semata. Padahal kehidupan bukan masalah nenek moyang. Kehidupan bukan masalah puisi indah dan kata-kata indah, retorika yang penuh dengan janji-janji indah angin surga. Kehidupan bukan masalah pahala dan ganjaran. Itu hanya iming-iming yang digunakan bagi kamu yang masih membutuhkan iming-iming, sebab kamu gak akan puasa jika kamu tidak diiming-iming permen. Kamu gak sholat jika kamu tidak diiming-iming. Bagi mereka yang dewasa, yang berpikirnya sudah dewasa, punya rasional dan nalar yang baik, maka sholat, puasa itu adalah keniscayaan pembentuk kepribadian. Sadar sebagai hamba, nggak perlu diorak-orak untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, membersihkan diri. Itu menunjukkan dewasa. Saat kita sholat, kita puasa, selalu karena iming-iming, karena ditakut-takuti, karena diancam baru melakukan, maka itu menunjukkan bahwa kita atau kamu seandainya kita mengatakan untuk memudahkan, urung dewasa. Hanya ketoke wis jenggoten, ketoke wis duwe gulu menjingkit, kelihatannya wis suarane wis gede, akan tetapi sebenarnya masih anak-anak jiwanya. Kehidupan agama atau agama, makna kehidupan itu sendiri bukan masalah cocok dan tidak cocok, menurut senang dan tidak senang, tapi kehidupan dalam perilaku selamat itu adalah kebutuhan. Beragama, ad-din, itu bukan perihal menurut pendapat dan pemikiranku, pemikiran kamu, pemikiran mereka, pemikiran kita, kesepakatanmu, kesepakatan mereka, kesepakatan siapapun. Tapi kehidupan itu adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, al-haq min rabbik. Dan kehidupan beragama itu bukan masalah lahir tapi semata, tapi kehidupan lahir dan batin. Tapi posisinya yang lahir adalah alat, media untuk keselamatan hati nurani, ruh dan rasa, menyatakan kembali kepada Tuhan. Sehingga kita tidak hanya ya'lamun tuhir minal hayati dunia wahum anil akhirah ghafilun, supaya tidak dicap manusia-manusia yang lupa kepada Allah sehingga dijadikan lupa kepada dirinya sendiri. Siapa yang lupa dirinya, maka dia akan lupa kepada Allah dan akan banyak penyakit yang akan dimunculkan, ditimbulkan. Jamaah rahimakumullah dimanapun yang berada, maka awalam tafakkaru fi anfusihim, tafakur, berpikir mendalam itu berkaitan dengan diri yang berada di dalam jiwa. Kedua, perihal diri yang berada di dalam jiwa untuk dapat kembali dinyatakan selamat kembali kepada Tuhannya, menyaksikan Dia. Faham maksud saya? Awalam tafakkaru fi anfusihim, bahwa tafakur itu perihal menyelami kehidupan, perihal diri,
inti manusia yang berada di dalam diri. Kemudian tafakur yang kedua, kamu melakukan apapun, berbicara, melihat, mendengar, itu tidak sembrono karena berkaitan dengan diri supaya enggak rusak, sehingga tidak melakukan perilaku-perilaku syariat yang merusak. Ketiga, akal nalar rasional digunakan supaya jiwanya ini tidak dirusak oleh perbuatan dan tidak dirusak oleh lingkungan dan tidak dirusak oleh berita-berita yang beredar yang tidak kita ketahui sumbernya dan kebenarannya, tidak dikendalikan oleh nafsunya. Sungguh Allah menciptakan langit dan bumi, mikiro begitu ya, itu ada hakikat mengenai yang tampak lahir, itu ada batasnya, sebab yang pulang kembali kepada Allah itu bukan jasad, walaupun tanda jasad juga menjadi bagian dari satu fenomena atau gejalanya. Bila qoribihim lakafirun, kebanyakan manusia menyatu kembali kepada Tuhan itu banyak yang mengingkari, karena mengingkari hidup itu ada ilmu zikir, sehingga itu disebut ilmu hakikat, itu disebut ilmu tauhid, itu disebut nubuwah, itu disebut fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari Allah. Maka untuk dapat menyatakan kembali maka harus mengenali Dia. Jika ini tanda ini adalah memang Tuhan, maka solusinya harus mencari Dia. Dia itu dalam perspektif Dia zat yang punya nama Allah, Dia dalam perspektif Allah nggak ngejawantah membuat utusan. Maka Dia yang Allah tidak ngejawantah membuat utusan, jika Dia dikenali maka mengenali Dia yang punya nama Allah. Maka laisa bi amani wal amani ahli kitab. Wah, ayatnya An-Nisa 123. Wis teko kene iki kebablasan ya. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Kebenaran Tuhan, pahala, surga, neraka, malaikat dan seterusnya, laisa bi amaniyikum, sama sekali tidak didasarkan atas angan-angan, lamunan-lamunan kamu, dan juga sama sekali tidak didasarkan pedoman ahli baca, ahli kitab-kitab. Karena kamu hanya dikungkung rasa senang dan puas serta marem, maka kamu kira itu kebenaran. Karena itu semuanya saya mohon tetap kita hati-hati dalam melakukan tatanan lahir demi keselamatan. Ini kalau memang Tuhan nggak berhenti, tapi semoga bukan Tuhan. Semoga virus nggak ada kaitannya dengan agama. Semoga virus ini nggak ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau dan bencana alam juga sama, karena semua mengatakan bencana alam ini nggak ada kaitannya dengan agama dan Tuhan. Semoga demikian. Semoga ini benar menurut mereka. Berarti Tuhan tidur. Ya kalau memang begitu, semoga Tuhan tidur sehingga virus ini segera pergi. Tapi kalau ini memang kehendak Tuhan,
maka ini Tuhan dan ini akan ada dampak yang nggak berhenti, akan terus beredar. Ini mbok potong sidik ngono ya. Tuhan tidur kacau engkau. Ini saya kan ngeles sekalian, ngeles. Nah, ini beberapa pendapat ini jangan dekatkan dengan agama, jangan dekatkan Tuhan. Ini bencana alam murni. Enggak tahu loh. Kalau itu ya bagian dari kehendak Tuhan, sehingga gunung ya pangeran kan gitu. Dan dengan pedinya Tuhan enggak terlibat. Cuman masalahnya karena Tuhan itu diangen-angen, di waduh kono gitu lah. Kalau kita berada di dalam sunnah, dalam adin itu adalah sunnatullah sunnatul rasul, semua kehidupan kita dalam sunnah kan. Meletus ya sunnatullah, berarti sunnah itu ya memang haknya Tuhan. Apakah berarti kemudian itu kan sudah kodrat irodahnya Tuhan, kemudian kita diam, itu goblok begitu loh. Maaf, para ahli kini nyimpulne ngono, wis ben krungu keunggan. Para ahli itu nek nyimpulne ini bencana alam, mergo pikiran dia kalau ini adalah agama dan masalah Tuhan, berarti kalau ada meletus kita diam, cukup sholat karo ndonga. Mikirnya iki ngono lho mari, bener gak? Anda itu goblok gitu loh. Kita ya ahli jadi goblok. Yang dikatakan bahwa ini memang kehendak Tuhan, irodah Tuhan, justru kita tuh bergerak aktif luar biasa, membantu, menolong, gawe ini jembatan, gotong royong, kemudian longsor disingkrehne bareng-bareng, jadi nilai ibadah. Kita mempersiapkan pangan, nandur, polo pendem, dan seterusnya. Enggak malah kemudian gage-gage sholat duha padahal jebluknya jam itu pomone gitu. Enggak begitu gitu. Itu mergo salah kaprah pemahaman nilai, terus ditut gak menggunakan rasional. Iki ngelurus nih, sedih kita mendengar para ahli gitu. Saya beberapa kali bel-belan pendapatnya ngono gitu loh. Tapi aku juga gak iso jawab, aku yang menengah. Aku yang melu salah. Ini kan nggak ada anak Tuhan, Pak Yai. Kalau dengan Tuhan kan kita kan nggak berbuat apa-apa. Ini memang bencana alam. Oh nggih, wong Gusti Allah turu, aku jawab ngono pisan gitu. Jawab aku tak jawab nih gregeten pisan. Itu beberapa kita diskusi beberapa kali begitu. Dan itu poedi begitu lah sing dadek ning gregeten nih. Semoga kita dalam ridho Allah, dalam ampunannya, dalam syafaatnya mendapatkan berberan bekah pangestu guru wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.